Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Jumpa lagi dengan saya JP Tim dan senang rasanya ya bisa memberikan sedikit trik dan tutorial yang mungkin bermanfaat sedikit ya untuk kalian semuanya. Dan mohon maaf, mungkin ini apa ya, meja saya ini terlalu manis jadi ya terlalu banyak semut, dan mudah-mudahan sih rezekinya ya, ini rezeki saya dilimpahkan karena ada ini mitos katanya kalau banyak semut itu banyak rezeki. Amin. Baik. Tapi ini video tutorial ini saya khususkan untuk yang sudah request, katanya Bang sudah nunggu-nunggu dari tadi tapi belum ada satupun video yang katanya request root Samsung A21s khusus untuk binari 8 atau U8. Nanti akan saya coba jelaskan ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, luangkan waktu kalian sebentar saja untuk subscribe channel saya, aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update dan informasi video terbaru dari saya JP Tim selamanya. Kita langsung aja ya, ini kasihan karena ini banyak, mudah-mudahan sih banyak rezekinya juga ya karena banyak semut. Mohon maaf juga untuk kalian ya. Nah, ini Samsung A21s nya ini udah beberapa kali sudah saya jelaskan di cara root Samsung A21s ini, mulai dari binari 1, binari 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan ini mungkin yang terbaru binari 8 ya. Kalau binari 9 mudah-mudahan nanti ya, mungkin bulan depan atau kapan ya. Ini yang terakhir nih, binari 8 Android 11 dengan versi UI-nya itu One UI-nya ini 3,1. Nah, ini versi Android-nya 11 ya. Versi One UI-nya 31 dan binarinya U8. Ini huruf U ini binari ya, versi binari. Ada U, ada huruf S, ada huruf apa lagi ya? Ada huruf D ya, ada huruf A, itu banyak sekali versi-versi binari dari Samsung nih. Ya, sudah kalian lihat tadi, ini U8 atau S8 itu sama saja binari 8. Baik. Nah, sebelumnya kalian harus sudah unlock bootloader dulu. Cara unlock bootloader kalian cari ya di channel JP Tim ini sudah ada, sudah saya sediakan cara UBL, cara unlock bootloader Samsung untuk Samsung device ya. Sekarang kita akan coba buka mode pengembangnya dulu untuk mengaktifkan atau memunculkan menu buka kunci OEM dan juga mengaktifkan debugging USB-nya ya. Tapi jangan lupa kalian koneksikan dulu ke WiFi atau bisa data seluler seperti ini. Nah, ini ada salah satu hal penting lagi. Kalau misalkan Samsung device kalian itu sudah UBL, nih caranya seperti ini. Cirinya ini seperti ini ya. Menu buka kunci OEM-nya ini nggak bisa disentuh tapi dia aktif ya. Nah, seperti ini ada dua ciri. Ini yang pertamanya, ini buka kunci OEM ini nggak bisa disentuh tapi dia aktif ya. Dan di sini biasanya kalau sudah unlock bootloader ini ada tulisan kuning, your device is unlocked the system apa ya, bla bla bla, seperti itu pokoknya. Tapi ya jangan khawatir, file root yang sudah saya modifikasi ini sudah saya hilangkan logo bootloader dan logo warningnya. Jadi aman-aman saja ya, tanpa terganggu tulisan kuning atau warna merah yang boot warning atau bootloader logo. Nah, kalau sudah, aktifkan juga debugging USB-nya. Oke. Kalau sudah aktif semuanya nih, kedua fitur ini, jangan lupa munculkan menu buka kunci OEM-nya ya. Kita off-kan, lalu kita masuk ke mode Odin ya. Seperti biasa, Samsung Galaxy ini kebanyakan sih tombol volume atas dan tombol volume bawah ini untuk device yang terbaru ya, Samsung yang terbaru. Nah, soalnya aja juga ya, ada salah satu device tipe Samsung yang masuk ke mode Audi-nya itu beda ya, yaitu Samsung J400F atau J400G, itu beda ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita coba cek ya file modifikasi atau file root yang sudah saya modifikasi tanpa boot logo dan juga bootloader logo ya. Nah,
Ini karena apa namanya, Samsung drivernya sudah saya install, ini saya abaikan saja ya. Kalau misalkan kalian belum menginstalnya, silahkan kalian instalkan dulu. Ini Samsung USB drivernya, dan ini file rootnya ya. Ini file rootnya jangan diekstrak ya. Ini biarkan saja seperti ini, pokoknya jangan diekstrak. Ekstrak itu cuma OD-nya saja ya. Nah, kalau sudah, kita buka OD-nya ini. Nah, ini sudah ada ID COM, dia sudah kebaca ya mode OD-nya. Jangan lupa kita pilih menu option nih. Ya, ini penting sekali menu optionnya. Terus kita hilangkan auto rebootnya. Sebenarnya seperti biasa-biasa saja ya. Seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan dan sudah saya terangkan. Bukan saja untuk Samsung A21s, tapi untuk Samsung yang lainnya ya. Nah, ini file rootnya yang sudah saya modif. Kalau sudah selesai, klik start untuk memulai proses flashing file root. Oke, sebenarnya sih kalian juga mudah ya membuat atau memodifikasi file root dan membuat root sendiri. File root sendiri ini mudah ya untuk Samsung. Nah, ini sudah selesai. Biarkan HP nggak reboot, biarkan saja. Kita abaikan saja. Nah, ini kalau langkah file rootnya sudah selesai, kita paksakan ya. Ini mode tampilan masih mode Odin, kita paksakan ke menu recovery ya. Volume atas, volume bawah, tombol power kita tekan semuanya. Kalau HP-nya sudah off, cukup lepaskan volume bawah saja. Untuk atas untuk tombol atas dan tombol power tetap ditahan, tetap ditekan. Kalau HP logo, lepaskan tombol power saja dan sisakan hanya tombol volume atas sampai dia masuk ke recovery ya. Nih seperti ini caranya ya. Lihat dengan teliti ya. Satu hal lagi yang paling penting sebelum kalian melakukan proses atau mengikuti routing Samsung A21s, ada baiknya siapkan juga firmware-nya ya. 4 firmware atau 4 file Samsung A21s untuk jaga-jaga kalau misalkan salah langkah device akan boot loop atau restart. Cukup kalian flash ulang saja, nanti device akan kembali normal seperti semula ya. Nah, jadi kalau misalkan bang kok saya boot loop, bang kok saya restart, kalian full flash aja dulu ya. Refresh, pokoknya refresh kalau boot loop atau restart karena gagal root, gagal mengikuti cara ini. Jadi persiapkan dulu firmware 4 filenya, banyak di Google ya untuk firmware Samsung Galaxy A21s, A217F ini. Nah, kalau sudah masuk ke menu recovery, kita pilih wipe data factory reset. Ya, wipe data factory reset, tekan tombol power, factory data reset, tekan tombol power lagi. Oke, dan yang terakhir pilih reboot system now. Biar saya langsung reboot system now saja kalau sudah factory reset. Nah, ini langkah yang terakhir ya. Ini langkah yang terakhir. Nanti ada satu langkah lagi. Maksudnya ini sih untuk memastikan bahwa proses root atau proses flashing file root yang sudah saya modifikasi ini sudah selesai berhasil ataukah belum. Nanti di tahap akhir ya. Ini tahap apa ya yang mungkin akhir dari nomor 2 ya, dari akhir. Baik, ini sambil nunggu boot up ke tampilan pilihan bahasa, kita istirahat dulu ya sebentar sambil nunggu boot up-nya selesai. Nah, ini boot up-nya sudah selesai ya. Kita setup dulu seperti biasa.
Jadi usahakan sebelumnya juga kalau misalkan ada akun Google, kalian hapus saja dulu. Alangkah lebih baiknya kalian hapus saja dulu. Kalau misalkan tidak dihapus juga nggak apa-apa. Karena apa? Karena device sudah unlock bootloader dan OM-nya sudah muncul. Jadi apa ya? Jadi dia pokoknya tidak mungkin terkunci akun Google kalau buka kunci OM-nya sudah aktif dan sudah muncul ya. Kita tunggu lagi sampai loading ke sistem ini selesai. Dan ini untuk yang requestan ya, silakan kalian teliti. Kalau misalkan bang saya versi versi nomor versinya itu nggak sama, maksudnya versi firmware-nya nggak sama, kalian cari samakan dengan versi yang saya gunakan ya. Tentunya dengan file root yang sudah saya modifikasi dan sudah saya gunakan tadi ya. Nah ini sudah selesai. Seperti biasa kita setup lagi. Oke, kalau sudah sekarang kita coba aktifkan WiFi-nya dulu ya. Kita aktifkan WiFi-nya dan kita coba cek nih. Oh, sebentar saya akan ganti dulu tampilannya. Oke. Nah, ini ada oke, kita aktifkan dulu WiFi-nya. Nanti biasanya ada aplikasi tambahan, yaitu aplikasi Magis yang minta update ya. Jadi sebelum kalian sentuh Magis yang meminta update, kalian aktifkan dulu WiFi atau memakai data seluler agar device ini bisa ada koneksi ya, bisa update Magisnya. Tapi ingat ya, walaupun di sini sudah ada Magis ya, kalian jangan sekali-kali buka, kalian jangan sekali-kali sentuh lalu buka. Karena apa? Update-nya itu akan gagal. Lalu bagaimana bang? Oke, kita kopikan dulu nih Magisnya nih ya, file Magis APK-nya. Pokoknya filenya sudah saya sediakan juga di deskripsi. Bentar ya, saya akan coba kopikan dulu file Magisnya, Magis APK ya. Jangan Magis bawaan yang sudah kita routing tadi. Kalian instalkan dulu Magisnya, Magis APK ya, Magis yang ini saya kopikan ini. Oke, ini coba kita instalkan ya. Ini ada di my file ya. Ini internal. Oke. Kok nggak ada? Tunggu sebentar. Oke. Nah, ini Magisnya ya. Kalian instalkan nih Magis APK-nya. Oke, download seperti biasa, aktifkan. Kalau sudah aktif, kita langsung buka saja Magisnya ya. Kalau misalkan dia sudah selesai dan aplikasi terinstall, terus ada menu buka, kalian langsung buka saja ya. Kalian langsung buka. Dan nah, ini kalau misalkan perlu penyiapan tambahan, kalian klik saja oke. Ini nanti device akan restart selama 5 detik, abaikan saja nggak apa-apa. Ini normal ya. Ini normal. Device akan restart selama 5 detik dan tunggu lagi. Baik. Apa ya? Di sini sebenarnya langkah routing Samsung yang susah itu kita paksakan masuk ke mode recovery ya. Nah, ada salah satu komentar yang katanya, bang, kalau misalkan Samsung device di root, terus bagaimana kalau apakah bisa membuka aplikasi seperti M-Banking? Sudah saya coba, sudah saya tes ya kemarin, bisa. Tapi belum sempat membuatkan video tutorialnya karena kemarin itu kan menjelang hari raya Idul Fitri. Jadi nanti akan saya coba jelaskan ya bagaimana cara fix root, cara install M-Banking di HP Android yang sudah terrouting ya. Nanti akan saya jelaskan. Ini ada beberapa komentar yang menanyakan masalah itu ya. Mudah-mudahan sih ada ini ya, ada salah satu bahan juga ya. Nah, ini kalau sudah restart device-nya, kita
baru buka nih. Nih Magisnya udah update, kita langsung buka aja dan selesai. Ini proses routing Samsung A21s, A217F, U8, Android 11, One UI-nya 3,1 sudah selesai seperti ini menggunakan Magis. Ingat ya, salah satu requestan silahkan kalian teliti saja videonya ya. Kalau misalkan versi firmware-nya beda, kalian samakan dengan versi firmware yang saya gunakan. Baik. Mungkin hanya itu saja sobat teman dan sahabat JP Tim di mana saja berani, tutorial cara root Samsung A21s, A217F, U8, Android 11 untuk kesempatan hari ini sudah saya sediakan. Jangan lupa dukung saya terus dengan subscribe kalian, aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update dan informasi terbaru dari saya JP Tim selamanya. Terima kasih dan salam.